Setelah saya survei dari wirid ke wirid, dari masjid ke masjid, ternyata pahlawan Indonesia yang paling banyak jasanya dan paling pantas masuk surga bukan Soekarno, tapi Kapten Patimura. Dari mana logikanya Bapak Ibu? Cobalah buka kotak infak di masjid, lebih banyak gambar Patimura dibanding gambar mantan Presiden Soekarno. Dan nyambung Bapak Ibu? Serius sekali tadi saya. Begitu dibuka kotak infak di masjid, uang 1.000 segini tingginya. Uang 100.000 cuma berapa lembar? Yang itu pun curiga, ini asli nggak? Ya gini kan ya? Ya Allah. Ayo Bapak Ibu, sebarkan lagi kotak infak tadi. Ya, 6 keutamaan Allah berikan bagi siapa yang rajin berinfak. Ini yang tadi dijawab ya Rasulullah, ya Rasul, tolong ajarkan aku apa amalnya supaya surga aku sama dengan surga. Rasul menjawab, salah satu mangkunna fihi hisaban yasira wa yudkhilul jannah. 3 saja amalnya. Pertama kata Rasul, tu'ti man haramaka, suka nolong orang yang patut untuk ditolong. Ya. Ini pesan Pak Paman saya dah pesan, berarti saya mungkin berani lah ini. Kotak infak naikkan kembali. Kita tes nih, ada nggak ngasih uang 1.000? Kalau santriwati wajar ngasih uang 1.000 ya kan? Tapi kalau para pejabat kita, jangan. Ayo, itu kamera dari sana nampak tuh. Sekarang berapa yang dimasukkan? Alhamdulillah. Inilah syukurnya kita bertemu dengan para pejabat kita ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan para pejabat kita ini insya Allah dipanjangkan Allah umurnya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan satu pesan saya, semoga Allah pertemukan kita semua nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat yang banyak hadir ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Tapi suara ibu-ibu menjawab salam saya nyaris tak terdengar. Saya ulang sekali lagi. Jarang-jarang saya kemari. Kalau ibu tak jawab salam saya dengan penuh semangat, saya doakan ibu-ibu semua. Mau tahu doanya Bu? Saya doakan suaminya nikah lagi. Kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadinya ya. Hari bapak-bapak ada berdoa, mudah-mudahan tak menjawab. Nambah buat satu lagi katanya. Yang menjawab salam saya yang pertama, saya doakan kalau ada utangnya cepat dilunaskan. Bini utang semangat kali namanya. Banyak tukang kredit namanya di sini. Yang menjawab salam saya yang kedua, mudah-mudahan Allah wujudkan semua cita-citanya. Amin. Jalan-jalan ke kota Singki. Bintang cakep. Saya ulang. Jalan-jalan ke kota Singki. Singgah di Darhas, mandang kaji. Malam ko kita memperingati Maulid Nabi. Bersama URS santri alumni. Baik, saya jelaskan dikit pantun tadi. Kalau istilah Darhas, alumni pasti paham semua. Itu Darul Hasanah Syekh Abdurraub Singkih, tempat kita berada. Tapi saya sebutkan URS, itu mungkin kalau di sini, walaupun saya orang sini, mungkin istilah ini nggak familiar. Istilah URS ini familiar di Kota Medan. Singkatannya URS adalah Ustadz Rajuddin Sadar. Bapak Ibu beruntung malam ini. Walaupun saya ini alumni pesantren Darul Hasanah, tempatnya yang kata pimpinan pesantren tadi agak di sudut menjalang Kilangan, tapi alhamdulillah sudah sering tampil di stasiun TV.
Mau ngecek, silakan cek sekarang. Ceramah Ustaz Rajudin Sagala di televisi. Muncul hampir semua stasiun TV. Apalagi bulan Ramadan. Sudah di booking sampai tahun 2029. Saya ulang, ada pantun tambahan ini. Santap malam dengan sepiring ikan teri. Ikan disantap dengan lahap sekali. Senang hati bisa berada di sini karena terasa sedang nyantri kembali. Sama-sama kita muliakan, kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rauf Singkil, Abu Muda Irsyadul Fikri SPDI, dan seluruh jajaran Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rauf Singkil. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Ini pohon saya ini, paman saya. Ya. Alhamdulillah hadir kemari. Ini sekaligus yang tadinya jarang jumpa dan jumpa. Alhamdulillah, yang melepas rindu sekalian. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kapolres Kabupaten Aceh Singkil. Ya, masih muda, energik. Ya, saya tambah berani ceramah di Bapak Ibu karena ada pengawal kita di sini. Ya, subhanallah. Kalau di Medan, kalau sudah 20 menit, saya sudah berdiri kiri kanan. Karena tidak ada pengamanan yang kuat. Tapi alhamdulillah malam ini langsung pengamanan nomor 1 dari Kabupaten Aceh Singkil berada di tengah Pondok Pesantren Darul Hasanah. Kita doakan Bapak Kapolres kita tetap sehat, panjang umur, kedatangan berikutnya semoga sudah jadi Kapolda. Amin. Sama-sama kita muliakan, kita hormati. Ini guru saya tadi begitu ketemu langsung saya cipika-cipiki, saya cium kening kiri kanan. Kena mencium orang soleh itu pahala. Ustaz kita, Ustaz Haji Rosman Hasmi. Ini beliau lama mendidik saya di pesantren ini sampai menjelang saya tamat. Jadi beliau ini sudah tak asing bagi saya. Banyak petuah-petuahnya yang sampai hari ini tetap saya kenal. Sehat Ustaz kita, mudah-mudahan panjang umur. Apalagi beliau sedang diamanahkan menjadi ketua MPU Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Dandim itu yang mewakili. Kemudian Bapak Kepala Kemenak, ya baru kali ini jumpa Pak, ya. Kemudian Bapak Sekda, ya Bapak Sekda ya, yang sama-sama kita hormati. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, kalau saya sebutkan pagi kita pulang Pak, belum ceramahnya lagi ya kan. Ya. Baik, yang teristimewa anak-anak kami, santri dan santriwati yang sedang berjihad belajar di Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rauf Singkil. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di tempat ini dan angka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul almarhum Allahu yarham Abu Syekh Zamzam Syam yang sudah meninggalkan kita lebih kurang 13 tahun yang lalu. Sedikit saya bernostalgia, beliau ini belajar kitab, saya itu langsung dengan beliau. Selain dengan Ustaz Rosman, juga dengan beliau langsung. Jadi habis subuh, habis sholat isya itu jam 11 baru bubar, langsung belajar bersama beliau. Kemudian habis sholat subuh, itu kitab yang tadi diperlombakan, Matan Takrib, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, itu dulu yang saya juga pelajari di tempat ini bersama almarhum. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, kita hadiahkan pahalanya khusus untuk almarhum. Semoga Allah melapangkan kuburnya dan menempatkan beliau bersama dengan orang-orang saleh. Di barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
saya nggak lama ini Pak. Ya, saya usahakan 15 menit sebelum azan subuh kita selesai. Bisa Bapak Ibu? Kuat? Saya tak kuat. Baik, ya. Isi ceramah saya sudah diambil oleh wakil wali bupati kita tadi. Saya udah bingung juga ini mau nyampaikan apa lagi. Saya hanya mengambil 4 saja dari kisah Maulid yang mungkin sudah setiap tahun kita peringati. Dan apa yang saya sampaikan ini juga yang saya dapatkan langsung dari almarhum Abuya Zamzam Isyam sebagai pimpinan pertama Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Singkil. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum tausiah singkat itu saya sampaikan, mungkin sedikit saya curhat. Ada yang mengatakan pesantren itu jarang yang bisa berkembang. Maka tidak sedikit orang-orang tua itu tidak tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama, apalagi di pesantren. Saya sedih tadi mendengar pimpinan pesantren kita Abu Muda Irsyadul Fikri mengatakan sekitar 50 orang santri barunya tahun ini. Subhanallah. Bapak Ibu, ini tugas kita semua ini. Bagaimana anak-anak kita di masa yang akan datang. Bahkan pesan saya, pendidikan pertama yang ditanamkan untuk anak-anak kita adalah pendidikan agama. Dan pendidikan agama yang paling tepat adalah pesantren. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ikut bersama istri di sini. Anak kami 8, 4 laki-laki, 4 perempuan, 4 pasang. Dan alhamdulillah semuanya berada di pesantren. Jangan pernah menganggap alumni pesantren nggak bisa berkembang. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Saya alumni pesantren Darul Hasanah masuk tahun 84 di sini. Kemudian tamat pesantren, saya hijrah ke Jakarta, kuliah di sana. Maka gelar saya itu ada 2. Gelar pertama itu adalah Eskom, Sarjana Komputer. Orang tidak menyangka alumni pesantren kok bisa komputer. Saya alumni pesantren masuk komputer di Jakarta dulu beasiswa, ya, dibiayai oleh negara. Kemudian saya tidak jadi memilih sebagai dosen, saya mengambil sebagai programmer komputer. Dari hampir seluruh kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia itu sudah saya kelilingi. Bahkan saya masih ingat secara utuh yang membuat database ya, EIN se-Indonesia. Waktu itu namanya masih EIN. Ada 14 EIN se-Indonesia yang membuat database sistem komputerisasinya adalah Rajudin Sagala, alumni Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Singkil, termasuk Kabupaten Aceh Singkil. Waktu itu bupatinya masih almarhum Makmur Saputra. Kemudian juga Mekar Penko Sebelum Salam. Waktu itu PJ-nya masih Asmaudin. Itu juga yang bikin database Penko Kabupaten Kota Sebelum Salam adalah juga Rajudin Sagala, alumni pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Singkil. Mungkin Pak Wakil Bupati mungkin pernah menginap di Hotel Indonesia di Jakarta. Yang bikin database hotel itu adalah termasuk saya sendiri. Kemudian ada satu hotel di Jogja namanya Hotel Candi Sari. Itu juga yang buat sistem database-nya adalah alumni pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Singkil, saya sendiri. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan alumni pesantren nggak berkembang. Bahkan hari ini Bapak Ibu, saya diamanahkan oleh warga Kota Medan menjadi salah seorang anggota DPRD Kota Medan sudah 3 periode secara berturut-turut. Ketika caleg pertama tahun 2014, suara saya pribadi hanya 5.550 orang. Ya. Caleg kedua, masyarakat semakin percaya dengan alumni pesantren. Saya mendapatkan suara pribadi 12.530 suara. Periode ketiga kemarin,
saya penyandang suara terbesar seluruh caleg sekota Medan. Suara pribadi saya 17.853 suara. Jadi bukan KW-KW alumni pesantren. Padahal Bapak Ibu, mereka yang lolos di bawah saya, semua yang mengaturnya adalah happy. Saya tidak pernah ngasih duit seperak pun untuk konstituen saya. Maka sampai hari ini saya tidak peduli kalau ada kebijakan Pemkot Medan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, saya paling depan untuk memprotesnya. Saya tidak punya beban. Kenapa? Kita sudah diajarkan oleh almarhum Abuya. Nah, kamu harus dekat dengan Allah. Kenapa Rasulullah SAW itu selalu yang menjadi backingnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Karena antara Rasul dengan Allah itu tidak ada jarak. Maka peringatan Maulid malam ini saya sampaikan 4 hal yang patut kita contoh dari sifat kerasulan Muhammad. Yang pertama, jaga hubungan baik kita dengan Allah dan dengan sesama. Itulah yang sering kita kenal dengan sebutan hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau kita tanya Bapak Ibu, bagaimana hubungan Rasul dengan Allah? Dahsyat. Saya kemukakan beberapa kisah. Kita nggak usah bicara wajib, yang sunat saja. Saya ingat dulu nasihat yang diajarkan oleh almarhum Abuya bersama Ustadz Rosman Hasmi. Apa kata beliau? Tak sanggup kita tanding itu nih. Apa dulu Nabi tahajud. Iko, gua mau langsung masih di situ. Apa punya Ustaz? Tahajudnya Rasul itu tahajudnya 23 rakaat. 20 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Setiap tahajud ayatnya 1 juz. Subhanallah. Apakah cuma Rasul itu menjaga hubungan baiknya dengan Allah cuma lewat tahajud? Padahal tahajud itu bagi kita amalan sunnah. Rasul ketika sholat duhanya 12 rakaat. Kemudian puasanya Senin Kamis, tambah 3 hari pertengahan bulan, tambah puasa-puasa sunat yang lain, tambah lagi zikir-zikir yang lain. Maka antara Allah dan Rasul tidak ada jarak. Kita pun begitu Bapak Ibu. Kalau kita ingin selalu Allah membacking kita, kalau kita ingin Allah selalu menolong kita, jangan pernah ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasul sudah membuat dirinya antara dirinya dengan Allah tidak ada jarak, barulah beliau menyampaikan kebaikan itu, hablum minan nas. Beliau juga selalu berbuat baik terhadap manusia, bahkan terhadap semua makhluk. Saya membaca sebuah kitab Qisasul Anbiya. Ini Arab gundulnya nih. Ya, yang dulu juga sering diajarkan oleh Ustaz Rosman Hasmi bersama almarhum Abuya kita. Saya terkesima ketika membaca kisah ini. Rasul pernah jalan bersama Abu Bakar As-Siddiq, jalan di gurun pasir. Di tengah gurun itu, tiba-tiba Abu Bakar langsung meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua telinga, seperti ini, sambil jalan bersama Rasulullah. Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, sepertinya engkau mendengar suara. Iya ya Rasul. Suara apa yang kau dengar wahai Abu Bakar? Abu Bakar malah balik bertanya, ya Rasul, apakah engkau mendengar suara seperti yang ku dengar? Rasul memastikan, suara apa yang kau dengar rupanya wahai sahabatku? Aku mendengar suara tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Ya, kata Rasulullah, aku juga mendengar. Abu Bakar terdiam. Beberapa hari kemudian, Rasul bersama Abu Bakar lewat di hutan. Ternyata hutan itu juga sama seperti gurun pasir. Abu Bakar mendengar suara tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq menduga sama seperti kita menduga kalau kita pergi ke Sirikalang atau ke Kabanjahe. Sana Pak, kalau kita sampai ke sana cuaca apa yang kita alami? Dingin. Abu Bakar awal menebak, oh ini berarti gurun pasir ini, hutan ini area yang bertasbih. Beberapa hari kemudian dia jalan sendirian, tak terdengar suara tasbih. Berikutnya jalan lagi bersama Rasulullah, terdengar suara tasbih lagi. Akhirnya Abu Bakar bertanya, ya Rasul, boleh nanya? Silakan, kata Rasul.
Kenapa ya Rasul? Saat kita menjalani gurun pasir, kemudian hutan belantara, gunung yang kita lalui, kenapa aku mendengar suara tasbih ya Rasul? Rasul spontan menjawab, karena mereka juga bagian dari makhluk Allah. Mereka adalah memuji, membesarkan Allah. Ya Rasul, kata Abu Bakar, kenapa saat aku jalan sendirian, aku tak mendengar suara itu? Tapi ketika berjalan bersamamu ya Rasul, kenapa aku mendengar suara tahmid, suara tasbih, tahmid, tahlil dan takbir? Rasul terdiam. Paham kira-kira Pak, Bu? 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 Berapa jari saya, Bu? Oh ya, masih sadar ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, boleh menjawab? Silakan, kata Rasul. Ya Rasul, aku tahu jawabannya. Karena saat aku jalan sendirian ya Rasul, aku tak mendengar bunyi tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Tapi ketika aku berjalan bersamamu ya Rasul, aku mendengar suaranya begitu solid ya Rasul, begitu hebat ya Rasul. Ternyata benda mati pun membesarkan dan memuji Allah karena engkau sedang lewat ya Rasul. Jangankan saya ya Rasul, jangankan umat Islam ya Rasul, alam pun ternyata mensyukuri atas lewatnya engkau ya Rasulullah. Bapak Ibu, itu menunjukkan Nabi tidak sombong. Baru jadi anggota DPR sudah mulai salah cakap Bapak Ibu. Kena jarah rumahnya. Saya ketika di Medan kemarin Bapak Ibu mungkin lihat di videonya, banyak orang kemudian mau kantor DPR. Saya hadapi, ya, kita berikan jawaban yang membuat mereka nyaman. Kita ditugaskan oleh negara agar negeri ini di pundak para pemimpin kita. Kok tak berani melanjutkan ini paman saya belum di sini ya. Kedepannya agar menjadi lebih baik, dan itulah hebatnya Rasulullah SAW. Rasul ini pemimpin sejati. Bagaimana caranya agar Allah selalu membacking kita Bapak Ibu? Setiap tindakan dan perilaku kita, Allah yang menolong kita. Kuncinya hablum minallah wa hablum minannas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul memang bukan sekedar manusia biasa. Bahkan ketika Nabi belum dilantik Allah jadi Rasul, sudah kelihatan tanda-tanda kebesaran. Apa itu Bapak Ibu? Di antaranya, Rasul ketika selesai dilahirkan oleh ibundanya tidak merasa ada seperti wanita lain yang habis melahirkan, merasa kelelahan, tidak. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu keringatnya wangi. Maka salah satu kebiasaan Aisyah ketika Rasul pulang dakwah, pulang cari nafkah sampai di rumah, rupanya Rasul sedang basah dengan keringat. Oleh Aisyah ambil itu keringat, diguyur di badannya. Itulah pengganti parfumnya. Bu, keringat ibu wangi nggak? Keringat bapak wangi nggak Pak? Ya. Dikerumunin nggak oleh anak-anak keringat kita? Keringat bapak diguyur nggak oleh istri di badannya? Jangankan orang lain, kita sendiri pun nggak nyaman dengan keringat kita. Rasul memang bukan sekedar manusia biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Allah buat Nabi yang satu ini seperti itu? Karena memang beliau mampu menjalin hubungan baiknya dengan Allah dan dengan sesama. Itu yang tadi saya sebutkan di awal. Beliau mampu menjaga hablum minallah wa hablum minannas. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul itu orangnya sangat penolong. Dan Rasul saat menolong tidak pilih-pilih. Ini yang datang orang Islam ini tolong. Tidak. Mau Yahudi, mau orang kafir, apalagi orang Islam, Nabi tolong. Mana contohnya Bapak Ibu? Rasul sering menemani istrinya belanja ke pasar. Istilah Medan Paman itu pajak. Ya. Sering menemani istrinya belanja sayur ke pasar. Ada seorang nenek tua Yahudi. Ini Yahudi ini memang dari dulu brengsek ini. Sampai sekarang yang menjajah Palestina itu. Yahudi ini dulu datang ke Palestina, bawa barang dagangan jualan. Laris dagangannya. Karena orang Islam ini tak perlu diajari masalah toleransi. Umat yang paling toleransi itu Muslim. Ya.
Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Dagangan Yahudi tadi laris manis. Diajaknya temannya, ayo kita jualan. Di Palestina laris tuh. Lama-lama Yahudi yang tadi sudah laris dagangannya ngontrak rumah, ngontrak ruko di Palestina. Kemudian karena semakin laris, semakin kaya, dia beli ruko tadi. Setelah dia beli Bapak Ibu, baru diajak ke teman-temannya, kawan-kawan, ayo kita jualan di Palestina, beli aja ruko, beli tanah. Ramailah Yahudi di Palestina. Sekarang Yahudi mengklaim Palestina tanah Yahudi. Brengsek nggak Bapak Ibu? Brengsek nggak? Brengsek nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sambung di sana. Seorang nenek tua kerjanya peminta-minta di pajak Madinah. Setiap dia dengar ada hentakan kaki yang jalan, dia langsung berkata, kasihanilah nenek ini, nenek sudah tua, mata buta, nenek tidak bisa bekerja, bantulah nenek. Begitu dimasukkan nanti sejumlah uang, di depan nenek ini ada 2 kaleng. 1 kaleng kosong untuk tempat infak, 1 kaleng itu air got yang sangat bau. Ya, dia tutup air got tadi dengan penutup kaleng. Yang 1 terbuka untuk infak. Begitu nanti orang memasukkan sejumlah uang, baru dia mengatakan terima kasih, kalian sudah simpatik pada diriku yang tua yang tidak bisa bekerja, mata sudah buta. Apa dia katakan? Hebat kalian sudah mau nolong nenek. Nenek wasiatkan sama kalian. Di Madinah ini ada 1 pemuda. Pemuda itu namanya Muhammad. Kerjanya tukang hipnotis. Nama agamanya Islam. Perlu kalian ketahui, Islam itu agama yang paling kolot sedunia. Kata orang di pajak Madinah ini, Muhammad itu sering lewat di sini. Jangan kalian dengar cakapnya. Ya, rupanya yang lewat Rasulullah. Rasul nanya, "Nek." "Iya," kata nenek itu. "Nenek sudah sarapan?" "Pertanyaanmu tidak bermutu," kata si nenek. "Ya udah Nek, kalau memang kulihat di kotak infak nenek ini saya terjemahkan dalam bahasa bebas walaupun kisahnya nggak persis seperti itu supaya kita lebih mudah mencernanya. Kulihat di kotak infak ini Nek, cuma uang 1.000, cukup nggak makan nenek?" "Kamu punya otak tidak?" kata nenek itu. "Masa uang 1.000 cukup untuk sarapan?" Apa kata Rasul? Ini saking penolongnya Rasulullah. "Mulai besok Nek, aku yang menjamin makan nenek. Selama aku masih hidup, aku langsung yang antarkan." Apa kata nenek tua ini? "Baguslah, kamu tahu diri berarti." Dikasihan itu jawabannya. Besoknya Rasul bawa rantang, 3 rentangnya. Ya, nasi, lauk, sama sayurnya. "Nek," kata Rasul, "aku seorang pemuda yang kemarin sore berjanji menjamin makan nenek selama aku masih hidup." Buka mulutnya Nek, disuapin oleh Rasulullah. Tanda apa itu Bapak? Besok. Apa kata si nenek? "Airnya mana?" Rasul dengan penuh sabar menyodorkan air minum. Setelah dia habiskan nasi tadi, apa kata nenek ini? "Wahai anak muda, banyaknya pemuda di Madinah ini, kok cuman kamulah yang mau menolong nenek. Pasti kamu bukan pemuda biasa. Sudah," ini saya pangkas langsung ceritanya, "sudah sekian bulan nak kamu memberikan makan untuk diriku nenek tua yang mata buta. Berarti kamu bukan sembarang pemuda. Wahai anak muda," kata nenek ini, "nenek punya wasiat nak." "Apa wasiat nenek?" kata Rasul. "Kata orang di pajak Madinah ini sering lewat nabinya orang Islam, namanya Muhammad. Kalau dia ngomong, tutup kupingmu. Karena Muhammad itu tukang hipnotis, nanti kamu terikat dengan agamanya. Kalau nampakmu dia lewat, kasih tahu nenek ya." "Kenapa?" "Rupanya Nek," kata Rasul, "manusia, bahkan makhluk yang paling kubenci sedunia, Muhammad." Lalu kulihat di depan nenek ada 2 kaleng. Ini maksudnya apa Nek? Kaleng yang terbuka ini tempat infak kalau orang yang simpatik pada nenek. Lalu kaleng yang 1 tertutup Nek. "Ini air got. Air got yang paling busuk ini," kata nenek. "Untuk apa ini Nek?" "Inilah rencanaku kalau nabinya orang Islam lewat, kusiramkan air got ini ke wajah Muhammad." Ya. Rupanya di rantang tadi masih ada sisa nasi yang belum habis. Apa kata Rasul? "Nek, ini masih ada sedikit lagi daging ontanya nih. Ini yang lembut pula ini Nek." "Ya suapkan anak," katanya. Disuapin Rasul dengan penuh sayang. Sembari nenek ini tetap mengatakan, "Ya wasiat nenek tadi no." Namanya sedang punya makanan. Ya, Rasul, "Iya Nek, disuapin dengan penuh sayang." Hebat nggak Rasulullah Bapak Ibu? Hebat nggak Bu? Gue tanya dulu sama Abu Muda. Kalau Abu Muda ada yang sedang memfitnah Abu, padahal Abu sedang menyuapkan makan ke mulutnya. Kira-kira Abu tetap nggak sanggup meneruskan suapan itu ke mulutnya sampai habis? Matuh yo Abu. Bapak Ibu, kalau itu terjadi pada Bapak Ibu, tetap nggak bisa nyuap ke nasi ke mulutnya?
Iya, tapi sendoknya disorongkan ke rokok. Bila perlu piringnya dimasukkan ke mulutnya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang disuapin Yahudi, kerjanya maki-maki, memarahi umat Islam, bahkan memfitnah Rasulullah. Tapi Rasul tetap memunculkan jiwa penolong. Baru isi terus ya, saya sampaikan ini Pak Bu. Habis sholat asar, Nabi, kebiasaan Nabi itu sebelum sholat dan sesudah sholat ada zikir tambahan. Ya, padahal beliau dijamin masuk surga. Kita ada nggak zikir tambahan Bapak Ibu? Sebelum dan sesudah sholat? Ya, habis salam kanan kidal, asupai. Rasul sebelum dan sesudah sholat masih ada zikir tambahan. Padahal beliau dijamin masuk surga. Kita ada dapat jaminan kau yang hadir ke masuk surga. Tunjuk tangan yang sudah masuk surga. Tidak ada ya, Rasul. Ini saya pangkas ceritanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, habis sholat asar, Nabi sudah bubar orang semua. Ada beberapa sahabat sedang duduk di teras masjid. Nabi karena sudah merasa habis zikirnya keluar. Begitu keluar, baru dibuka pintu Masjid Nabawi, datang Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, kenalkah engkau sahabatmu yang kaya raya? Oh, kenal, kata Nabi. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Oh, dia sedang duduk di teras masjid itu. Kata Jibril, coba tanyakan, dia itu masuk surga itu. Kata Jibril, didatang Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, aku dapat informasi dari Allah lewat Jibril, ternyata engkau salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Ya Rasul, aku belum nyaman kalau sekedar dijamin masuk surga. Lalu apa yang membuat kamu merasa gelisah? Kata Rasul, ya Rasul, hari ini kita bersahabat. Ketika engkau memimpin sholat ya Rasul, aku sering jadi makmum di belakangmu. Ketika engkau berdoa ya Rasul, aku sering mengaminkan di belakangmu. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ada yang bilang doa itu bid'ah. Nah ini buktinya, Rasul memimpin doa diaminkan oleh Abdurrahman bin Auf di belakang. Ya Rasul, ketika ayat turun, aku sering langsung mendengarnya dari lisanmu. Aku minta satu ya Rasul, apakah surgaku sama dengan surgamu? Nabi terdiam. Diulangi oleh Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, apakah surgaku sama dengan surgamu? Terdiam Rasulullah, pingsan Abdurrahman bin Auf. Semua para sahabat yang tadi duduk di atas masjid, mereka penasaran, ada apa geram? Begitu Rasul sadar dari kepingsanannya, Abdurrahman bin Auf sembari menangis berkata, ya Rasul, apakah surgaku sama dengan surgamu ya Rasul? Kalau surgaku belum sama dengan surgamu ya Rasul, tolong ya Rasul, ajarkan aku satu amalan, dengan amalan itu aku bisa masuk surga bersamamu. Aku nggak mau surga yang lain ya Rasul. Kalau Allah mengatakan kepada aku lewat Jibril, aku sudah dijamin masuk surga, tapi surgaku belum sama dengan surgamu ya Rasul, tolong ajarkan aku apa amalnya supaya surgaku sama dengan surgamu. Nabi terdiam kena jawaban, nggak boleh karang-karang. Baru Rasul berkata dalam hadisnya, salah satu mangkunna fihi hisabi yasira wa yudkhilul jannah. 3 saja amalnya. Siapa yang mengamalkan 3 amalan ini, kata Rasul, hisabnya diringankan Allah di akhirat dan dia akan melenggang masuk surga. Surganya sama dengan surga yang aku. Apa amalnya ya Rasul? Saya nggak bahas 3 Bapak Ibu, satu saja. Kata Rasul, tukti man haramaka, suka nolong orang yang butuh pertolongan. Bapak Ibu, tadi pimpinan pesantren Darul Hasanah tidak hanya sekedar menembak saya tadi itu, terutama nembak pada pemimpin kita yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Saya nembak lagi lah ya kan. Ya, saya ikuti apa oleh kata Abu Muda kita, pondok pesantren Darul Hasanah bukan milik pribadi, ini milik umat. Lahirkan pemimpin masa akan datang dari pondok pesantren, termasuk pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rauf Singkil. Kalau pesantren ini adanya di Medan, udah siap bertingkat ini Pak Ustaz. Kena APBD Medan saya yang bahas. Kalau nggak saya tanda tangani nggak sah APBD. Ya, makanya di Medan kalau ada masjid yang masuk, silakan sampaikan dari Bapak Ibu. Ada masjid yang malah menyampaikan Pak Ustaz, masjid kami ini udah usang, keramiknya sudah lusuh, buat proposal. Saya Rajudin Sagala nanti yang akan menganggarkan di DPRD Medan. Tadi Abu Muda mengatakan, Pak Ustaz,
Kalau sudah 3 periode di Medan, pindahlah ke Aceh Singkil. Untuk DPR RI, kami nanti siap mendukung untuk pusat. Biar megah pesantren kita ini, ya kan? Tapi ada kok pembesar kita di sini. Ya, ada paman saya Wakil Bupati Aceh Singkil, ada Bapak Kapolres, ada Ustaz Osman Hasmi, ada Ketua MPU, akan Menak, subhanallah. Ya, beratkan timbangan kebaikan kita selama Allah berikan kita amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya melihat ada kotak infak yang disebarkan. Sudah diisi semua Bapak Ibu? Terkadang waktu almarhum Mak Buya mengaji kami di ikulah di rumah yang lama di situ. Apa kecilnya? Di Abu lagi mau nak peryo deh. Apa peryo Bu? Mau nak cari lah siapa pahlawan kita ko di Indonesia ko yang paling banyak jasonyo dan paling pantas masuk surga. Aduh kawan aku mengizinkan dia tidak usah disukai. Mengapa? Kamu tahu uang kan apa na SD? Uyung siapa? Kamu tahu kami diajarkan di sekolah dulu. Siapa pahlawan kita yang paling banyak jasonyo dan paling pantas masuk surga? Kamu tanya. Soekarno. Oh, nggak tahu kamu kan? Tapi dia tata kamu survei. Kamu survei dari musajid ke musajid, dari wirid ke wirid. Ternyata hasilnya beda dengan penyampaian kawan itu. Setelah saya survei dari wirid ke wirid, dari masjid ke masjid, ternyata pahlawan Indonesia yang paling banyak jasanya dan paling pantas masuk surga bukan Soekarno, tapi Kapten Patimura. Dari mana logikanya Bapak Ibu? Cobalah buka kotak infak di masjid, lebih banyak gambar Patimura dibanding gambar mantan Presiden Soekarno. Dan nyambung Bapak Ibu? Serius sekali tadi saya. Begitu dibuka kotak infak di masjid, uang 1.000 segini tingginya. Uang 100.000 cuma berapa lembar. Yang itu pun curiga, ini asli nggak? Ya gini kan ya? Ya Allah. Ayo Bapak Ibu, sebarkan lagi kotak infak tadi. Ya, 6 keutamaan Allah berikan bagi siapa yang rajin berinfak. Ini yang tadi dijawab ya Rasulullah, ya Rasul, tolong ajarkan aku apa amalnya supaya surga aku sama dengan surgamu. Rasul menjawab, salah satu mangkunna fihi hisaban yasira wa yudkhilul jannah. 3 saja amalnya. Pertama kata Rasul, tu'ti man haramaka, suka nolong orang yang patut untuk ditolong. Ya. Ini pesan Pak paman saya dah pesan, berarti saya mungkin berani lah ini. Kotak infak naikkan kemana? Kita tes nih, ada nggak ngasih uang 1.000? Kalau santri wajar kasih uang 1.000 ya kan? Tapi kalau para pejabat kita, jangan. Ayo itu kamera dari sana nampak tuh. Sekarang berapa ini masukkan? Alhamdulillah. Inilah syukurnya kita bertemu dengan para pejabat kita ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan para pejabat kita ini insya Allah dipanjangkan Allah umurnya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan satu pesan saya, semoga Allah pertemukan kita semua nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Sekarang fokus ke saya. Itu masing-masing udah ngisi tuh. Kata Rasul apa? Tu'ti man haramaka, suka nolong orang yang butuh pertolongan. Pesantren kita sedang butuh pertolongan. Kata Rasul, minimal 6 fadilah Allah berikan bagi siapa yang rajin menolong, rajin berinfak, gemar sedekah. Pertama, dia dekat dengan Allah. Ibu lah yang saya tanya, karena saya lihat banyak ibu-ibu. Ini Bu, Bu, Ibu mau nggak dekat dengan Allah? Mana ibu pilih dekat dengan Allah atau dekat dengan suami? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Dekat dengan Allah ya Bu. Dekat sama suami kapan? Awal bulan aja ya. Kalau dekat dengan suami tak perlu saya ajari, Ibu udah paham semua itu. Bagaimana caranya agar kita dan Allah tidak ada jarak? Rajin kita sedekah. Yang kedua, apabila sedekah, dekat dengan surga. Saya kemukakan hadis kursi. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, ini surga yang satu ini semprot tiap hari dengan minyak kasturi. Minyak kasturi itu made in Allah. Satu kali semprot, dalam hadis disebutkan 250.000 tahun tidak hilang wanginya. Bukan tahun dunia Bapak Ibu, tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Siapa yang kena semprot satu kali saja minyak kasturi made in Allah, 250.000 tahun tidak hilang wanginya. Siapa itu yang akan diberikan semprot seperti itu minyak wangi yang harum? Orang yang gemar sedekah. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, ini surga yang satu ini kalian semprot tiap hari dengan minyak kasturi. Siapkan perabot di dalamnya. Malaikat bertanya, ya Allah,
Kenapa surga yang satu ini kami perlakukan secara istimewa? Apakah sudah ada pemiliknya wahai Allah? Allah menjawab dengan singkat, sudah. Siapa pemilik surga yang setiap hari kami semprot dengan minyak wangi, kami siapkan perabot di dalamnya, ya Allah? Apakah orangnya sudah mau masuk? Allah menjawab, orangnya masih hidup di dunia. Tulis namanya, kata Allah, supaya esok lusa kalian tidak bertanya siapa pemilik surga yang satu ini. Siapa namanya wahai Allah? Tulis namanya, ukir dengan tinta emas di depan pintu surga. Dialah pemilik itu. Malam ini kita ukir nama kita di depan pintu surga. Kalau paman saya malam ini sudah diukirnya nama di depan pintu surga. Pak Kapolres juga sudah, yang lain juga sudah. Bagaimana ibu-ibu? Tuliskan nama kita besar-besar di depan pintu surga, kita lah pemilik surga itu. Malaikat bertanya, ya Allah, siapa pemilik surga itu? Itu hambaku di dunia yang rajin sedekah. Yang ketiga, orang yang gemar bersedekah, keutamanya kata Rasul, Allah hindarkan dia dari musibah dan wabah. Ketika COVID kemarin terjadi di Indonesia, itu ada tetangga saya sudah positif kena COVID, datang menjumpai saya, Pak Ustaz, jangan buka pagar, saya COVID, nanti menular. Tapi saya belum mau mati, Pak Ustaz. Kalau saya menangis, apa lamangnya? Saya bilang, Bu, karena dia sama anak-anaknya, Bu, Ibu coba bersedekah. Itu cuma Ustaz, ya itu saja. Dia punya uang di bank sekitar 380 juta, dihabiskan hari itu. Para dokter mengatakan, Ibu kalau nanti hasil swab kedua kali nanti tidak menurun, maka Ibu siap-siap akan diisolasi, bahkan mungkin akan bisa jadi berangkat. Ternyata di swab kedua kali Bapak Ibu negatif. Ketiga kali negatif, dia datang kembali ke tempat saya, Pak Ustaz, saya sudah negatif. Apa obatnya, Bu? Ya Ustaz nyuruh saya sedekah. Ternyata sedekah Allah hindarkan dia dari wabah dan musibah. Pak, Bu, ya masih ragukah kita dengan fadilah sedekah? Yang keempat, orang yang gemar sedekah, kalau dia punya persoalan, ada masalah, Allah yang ngasih solusi. Makna salah satu firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tolaq ayat 3, Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Salah satu cara kita memperlihatkan kita bertakwa kepada Allah, kita gemar sedekah. Apa ganjarannya Bapak Ibu? Ya ja'allahu makhraja. Apapun persoalannya, Allah yang ikut campur memberikan solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki yang ia tidak sangka-sangka. Pak, Bu, Ibu yang di sebelah kanan saya ada masalah enggak? Jadi depan saya ada masalah enggak, Pak? Sebelah kiri saya ada masalah, Pak? Ada, Bu? Nampak kok dari wajah Bapak Ibu dari jauh ini, nampak punya masalah semuanya. Ayo mulai hari ini kita atasi masalah tanpa masalah. Ya, sebelum ada pekajian Al-Quran sudah mengajarkan. Bagaimana caranya? Rajin kita bersedekah. Yang kelima, keutamaan orang yang rajin bersedekah, didoakan oleh penduduk langit. Di langit siapa penduduknya Bapak Ibu? Para malaikat. Di bumi manusia. Kalau malaikat mendoakan kita, ditolak nggak doanya? Tidak. Bagaimana caranya agar malaikat yang di langit selalu mendoakan kita? 3 doa malaikat bagi orang yang rajin bersedekah. Pertama, ya Allah, ampuni dosanya. Bu, Ibu pernah nggak berdosa? Wah, banyak yang ngaku ya. Bapak pernah nggak berdosa? Bapak kurang semangat jawabnya. Saya ganti pertanyaannya. Pak, Bapak dulu waktu lajang pernah nggak ninggalin sholat? Makan kompak juga jawabnya. Ibu-ibu dulu waktu gadis pernah nggak keluar rumah tidak tutup aurat? Oh, lebih ramai nggak dulu ya? Ibu-ibu lagi saya tanya, itu dulu waktu gadis, waktu masih ABG. Setelah menikah, Ibu pernah nggak ngambil uang di dompet suami tanpa izin? Jujur. Pernah, Bu? Ada nggak dosa kita di buku malaikat catatannya? Ayo mulai malam ini kita pulang peringatan Maulid ini, kita hapuskan semua catatan dosa itu. Bagaimana caranya? Buka dompet, siapkan hanya untuk pulang ke rumah, isi minyaknya kalau memang keretanya ada minyak, sisanya masukkan di kotak infak Tarindu Dahas. Bapak Ibu, yang terakhir ya, yang keenam, apabila orang yang rajin bersedekah, diberatkan timbangan kebaikannya. 6 pahala sedekah. Dasar nggak Bapak Ibu? Dasar nggak pahala sedekah? Kalau dasar berarti mulai hari ini kita gemar nggak sedekah ini? Gemar nggak sedekah Bapak Ibu? Boleh saya tanya? Jawab jujur ya Bapak Ibu. Ya, kalau di dompet Bapak Ibu ada uang 4 lembar. Lembar pertama 100.000, lembar kedua 50.000,
lembaran ketiga 20.000, lembaran keempat 1.000 lewat kotak infak. Yang mana Bapak Ibu masukkan? Jujur. Yang mana Bapak Ibu? 1.000 ya. Biar dikit, yang penting giliran dikit semangat kali bilangnya Bapak Ibu. Ayo mulai hari ini, walaupun yang paling sering kita infakkan adalah yang sedikit, sekali-sekali yang pertengahan, apalagi yang terbanyak. Kenapa Bapak Ibu? Ganjarannya nggak tanggung-tanggung. Wa yudkhilunal jannah, melenggang dia ke surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah sifat yang kedua yang menonjol pada diri Rasulullah. Maka Rasul itu Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Surah Al-Qalam ayat 3. Dari semua makhlukku yang sudah dan yang akan kuciptakan, kata Allah kepada Muhammad, engkaulah yang terbaik akhlaknya. Makanya apa kata Rasul? Kalau kita ingin menjadikan seseorang menjadi contoh, kata Allah, jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Nah, ini mulai tergerus ini. Mulai hari ini kita sampaikan kepada anak cucu kita, keluarga kita, yang dari tauladan kita hanyalah Rasul. Jadikan tauladan utama kita pada Muhammad. Ini sebagai umat Islam sudah terpengaruh. Idolanya adalah artis, pemain bola, bintang film, tak jelas lagi Islamnya adalah. Yang jadi idola kita siapa Bapak Ibu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, pada diri Muhammad itu ada tauladan yang sangat baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul sebagai seorang pemimpin. Kita semua ini pemimpin kan Bapak Ibu? Ya, minimal kita memimpin keluarga kita. Kita harus mencontoh Rasul. Rasul ketika jadi pemimpin, dia disenangi oleh rakyatnya. Kita sebagai suami harus disenangi oleh istri kita, disenangi oleh anak kita, oleh cucu, oleh menantu. Jadikan kita ini menjadi orang yang disenangi dengan siapapun kita berinteraksi, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, Bu, sudahkah Ibu disenangi suami Ibu? Oh enggak. Bapak sudahkah disenangi oleh istri? Pak, Ibu yang jawab ya. Ya. Harus jadikan kita sebagai idola, sebagaimana Rasul diidolakan oleh para sahabat, oleh istri dan anak-anaknya, bahkan kita semua. Kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita mengenang kebaikan beliau. Kita tidak kenal dengan Imam Syafi'i, tapi mazhabnya kita ikut. Kenapa? Karena beliau melahirkan mazhab yang dahsyat, Bapak Ibu. 4 mazhab yang ada terkenal di dunia, tapi tak tertandingi dahsyat hebatnya mazhab Syafi'i. Seluruh dalil yang dia kemukakan tidak hanya mudah diterima oleh akal, tapi dikuatkan oleh dalil baik dari ayat maupun dari hadis. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Mungkin kita bukan selevel Imam Syafi'i, apalagi selevel Rasulullah. Paling tidak Bapak Ibu, minimal kita sebagai kepala keluarga sudah disenangi oleh istri kita. Kalau kita punya anak 2, 1 laki 1 perempuan, ketika bapaknya nanya ke anaknya, katakan anaknya Fatimah, anak ayah. Iya ayah. Mana mak Mutarina? Belanja ke pasar beli sayur. Apa sekali nih Fatimah, kata ayah. Ayah mau tanya sayang, kalau nanti kamu sudah besar mau jadi apa nak? Mau kayak emak. Berarti emaknya sudah jadi contoh buat anak-anaknya. Kalau anaknya laki-laki, pas bapaknya sedang kerja, ditanya oleh ibunya, Buyung, iyo nak, kemana ayah uang tadi? Tapi apa itu aja mak? Pas banget kok Buyung. Mak tanya, uang kalau lagi gadang nanti Buyung, jadi mau aku cita-cita uang. Mau kayak ayah, berarti ayahnya sudah jadi tauladan. Suami harus mampu menyenangkan istri, mampu menjadi panutan buat anak, cucu dan menantu. Jangan sampai malah menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Ada rupanya Bapak Ibu, ada saya temukan Bapak Ibu. Ada seorang istri atau seorang suami, ini sebelum saya sampaikan kisahnya, saya sampaikan hadis Rasulullah. Kalau bisa Ibu rekam. Apa kata Rasul? Kalau ada seorang suami yang suka marah-marah sama istrinya, ya, saya tanya ibu-ibu dulu, di rumah siapa paling capek Bu, bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Semua nggak jawabnya kan? Makanya apa kata hasil survei? Hasil survei mengatakan ibu-ibu walaupun dia geraknya hanya dapur, sumur, kasur, itu tiap hari kalau dijumlahkan 13 kilo. Jadi paling capek di rumah siapa, bapak atau ibu? Baru saya bacakan hadis Rasulullah, saya terjemahkan dalam bahasa bebas. Sampai kata Nabi, siapa seorang suami yang sudah ngurusin dapur, sumur, kasur di rumahnya, tapi suka juga memarahi istrinya, maka suami seperti itu jangankan masuk surga, bau surga pun tak didapatkan. Allahu Akbar.
Bawa surga pun tak dapat. Jadi ada seorang suami, ini kalau marahnya kebablasan. Dia oleh istri buatkan teh manis. Karena suaminya ini sebanyak apapun gula dibuatkan teh manis yang oleh istri selalu kurang manis. Akhirnya si istri ini biar suamiku nggak minta tambah gula, aku buatkan teh manisnya antara gula dan airnya sama banyaknya. Kemudian dibuat lagi di sebelah teh manis tadi ada gelas kosong isinya, ada gelas isinya gula, ada sendoknya. Mana tahu nanti kurang manis, lakiku tinggal ngambil gula diaduk minum. Jadi nggak marah-marah lagi. Rupanya si suami ini maunya terima kasih. Begitu diminumnya teh manis yang dibuat istri, padahal gula dan airnya sama banyaknya, dibantingnya terus. Keluar nama hewan kebun binatang semua untuk diri. Anaknya si Buyung melihat bapaknya. Oh, jam ayah pun banyak. Sibuknya langsung ke sudut kamar. Bapaknya pergi sambil nendang pintu, pergi ke kerja. Buyung, iya mak. Mana ayahmu tadi? Tapi udah pergi mak sambil nendang pintu. Mak, kata si Buyung. Iya. Ayah kalau marah ngeri ya mak. Udah lama ya gitu mak, kata si Buyung. Belum lahir kamu Buyung, itulah sarapan pagimu. Sanggup juga mak ya, kata si Buyung. Ya sanggup nggak sanggup, penudara kamu nak, mama sabarkan. Tapi yo, Buyung, mengapa menangis mak? Tidak sanggup lagi mama tak. Si Buyung ngabul. Apa yang bisa aku bantu mak? Si Buyung langsung naik aja. Iya Buyung. Karena kamu belum balik Buyung, uangkan aja supaya kamu saat itu. Pasti doa uang dikabulkan Allah. Apa saya doakan mak? Doakanlah Yung supaya ayah uangku cepat mati. Janganlah mak, kata si Buyung, dari yatim lah aku mak. Mumpung mak masih muda Buyung, kita ganti ayah yang baru. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Karena suaminya tidak jadi taulah. Jangan. Ketika suami pergi kerja, orang rumah, istri kan sering disebut orang rumah kan, dia sholat duha. Begitu dia sholat duha, dipajangnya foto lakinya di depan sapnya gitu. Dia berdoa, ya Allah, syukur aku dapat lakiku yang ini ya Allah. Ditunjuknya foto suami. Kalau bukan ini lakiku ya Allah, bagaimana hidupku? Ya Allah, jangan pisahkan aku kecuali kematian. Dasar doa istri. Kenapa? Karena suami sudah jadi taulah. Itulah pemimpin yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ngajari Aisyah masak di rumah? Rasul. Karena Aisyah dinikahi Nabi usia 11 tahun. Diajari Nabi masak sayur. Udah pandai sayang? Sudah bang. Ya. Dan Rasul ini dasar membina istrinya. Dan istri juga luar biasa. Ya. Bapak Ibu, perempuan paling depan barisannya melewati titian siratal mustaqim menuju surga. Siapa nama wanita itu? Siapa namanya Bu? Bu, jawab aja, salah nggak dikasih sanksi kok Bu. Siapa nama perempuan yang barisnya paling depan saat melewati sirat menuju surga? Khadijah. Kalau Khadijah barisan paling depan, kira-kira nih ibu di belakang Khadijah barisan keberapa Bu? Barisan keberapa Bu? Kira-kira lah Bu, barisan keberapa? Kedua, pede kali Bu ya. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Ada satu amalan bagi seorang perempuan yang sudah punya suami. Kalau dia mampu mengamalkannya saat nanti melewati tiang siratal mustaqim menuju surga seperti ini denganku. Abu Bakar bertanya, "Ma makna ya Rasulullah?" Apa makna dua jari yang kau lambangkan itu ya Rasul? Rasul balik bertanya sama Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, lihat dua jari itu, jari telunjuk dan jari tengah. Ada tidak di depan, ada tidak di belakang." Begitulah dasarnya seorang ibu. Kalau dia mampu menyenangkan lakinya saat berdiri di titian siratal mustaqim, dia bukan di belakangku. Kalau tidak di sisi kananku, di sisi kiriku. Nah, mulai hari ini senangkan pasak. Senangkan pasak. Tanya sama suami Bu, "Bang, kalau saya beli baju cocoknya warna apa ya Bang?" Pernah nggak ditanya Bu? Kata suami, "Warna hitam legam." Apa ibu jawab? "Pas Bang, selera saya sama dengan selera Abang." Walaupun dalam hati, ya Allah, norak kali kita selera suami. Ada 3 bohong. Bohong itu biasanya kan dilarang dan berdosa. Ada 3 bohong malah pahala. Ya, bohong yang pertama yang mendatangkan pahala, bohong memuji pasangan. Pahala itu Bapak Ibu. Ya. Kisahnya mana? Kisah Nabi aja saya kemukakan. Rasul kan yang ngajari Aisyah cara masak sayur yang enak. Diajari Nabi, tiba-tiba pas zuhur, sholat di Masjid Nabawi, Abu Bakar bilang, subuh, "Ya Rasul, aku udah rindu sama anakku Aisyah, nanti zuhur aku ke rumahnya makan siang bersama." "Oh ya baik."
Begitu bubar sholat subuh, Rasul bilang, nanti bapak datang kemari, makan siang bersama, siapkan sayur kesukaan ayah. Wah, aku tahu, kata Aisyah, dimasaklah sayur. Ya, Rasul kan nggak ingin juga malu, dia ada mertua bakal datang makan siang. Udah masak sayang? Sudah. Rasul orangnya romantis. Apa kata Nabi? Sudah masak sayang. Bu, ibu pernah nggak dipanggil sayang sama suami? Kapan terakhir? Rasul menikah dengan istri terakhir Aisyah, kalimat sayang nggak pernah tinggal. Bahkan apalagi dasarnya, sebelum saya lanjutkan kisah itu, Khadijah malah menjawab salam Nabi itu istimewa. Rasul pulang dakwah dari Taif sampai ke Taif, Nabi bukan sekedar dakwahnya ditolak, bahkan babak belur Nabi ini masakan. Pulang Nabi, Assalamualaikum. Rasul memberikan salam. Khadijah bingung, ini kayaknya kayak suara Rasulullah, pasangnya kupingnya. Karena Rasul merasa menjawab salamnya belum dijawab, dia ulanginya, Assalamualaikum. Kenapa suara Nabi lirih mengucapkan salam? Kita hampir babak belur dikebukin ini satu kampung di kota Taif. Khadijah langsung yakin ini suara Rasul. Bu, hebat Khadijah, bisa dia bedakan. Ibu bisa nggak bedakan mana suara suami ibu, mana suara suami tetangga? Bisa nggak Bu? Bisa, orang tidurnya ada satu bantal ya kan? Ya, begitulah Khadijah. Apa jawab Khadijah? Ibu praktek nanti Bu. Mulai hari ini praktek ya Bu. Kalau ibu mau janji mau praktek saya teruskan, kalau enggak saya selanjutkan kisah yang tadi. Praktekkan ya. Apa kata Rasul ketika mengucapkan salam, Assalamualaikum. Khadijah jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya habibi. Kalau saya terjemahkan bahasa kita, Waalaikumsalam abangku sayang. Jadi Bu, nanti kalau suami ibu kedua pintu rumah, Assalamualaikum, apa ibu jawab? Waalaikumsalam abangku sayang. Begitu ibu ucapkan Waalaikumsalam abangku sayang, suami kaki yang geletak langsung dipanggilnya anaknya, Uyong, tapi masih kau menak berdua nak. Mengapa ya? Ayah nggak enak perasaan nak. Mengapa ya? Tadi ayah mengucapkan salam, mak kalian jawab yang lain. Apa rupanya ayah ucapkan? Tadi ayah ucapkan Assalamualaikum, lalu mak jawab apa? Mak kalian jawabnya Waalaikumsalam abangku sayang. Bagusnya jawabannya mak ayah. Mana yang salah? Iya Boyong, iya Fatimah. Udah 40 tahun ayah menikah dengan mak kalian. Ayah nggak pernah dengar jawaban itu nak. Lalu maksud ayah apa? Kayaknya mak kalian udah pendek umur. Padahal dia sedang mengamalkan ya, biasakan supaya suami nggak kaget. Itulah salah satu penyebab kenapa Khadijah perempuan paling depan melewati sirat menuju surga, karena mampu menyenangkan suami. Rasul memang hebat mendidik istri. Selanjutnya kisah Aisyah tadi, masak yang enak saya. Jam 11 oleh Rasul ngetes lah. Sudah siap masaknya saya, sudah. Kutes ya makanannya, dites Nabi. Begitu dites sayur yang dimasak oleh Aisyah, sudah asin, pedesnya minta ampun. Kata Rasul, ya ini bohong dalam hati berpahala. Aku kok lapar berat nih, sambil mulus perut Nabi. Lapar berat aku hari ini. Ya makan lah bang. Aku ambilkan, enggak ambil sendiri kata Rasul. Diambil sendiri. Kemudian Nabi membelakangnya Aisyah, dimakan. Kata Rasul, ini kok selera kali aku makan hari ini ya, kata Rasul. Ya tambahlah bang, tapi jangan dihabiskan, ini sayur kesukaan ayah. Iya, baiklah, dimakan Rasulullah. Ini kok lapar berat ini, kata Nabi. Maunya aku habiskan ini, kan masih jam 11. Kok selera kali bang, kata Aisyah. Selama kita menikah sayang, masakanmu paling enak hari ini, kata Rasul. Subhanallah. Ya udahlah habisin bang, nanti kita masak sayur yang baru. Dihabisin Rasulullah. Aisyah pun merasa tersanjung. Selama menikah, sayur yang kumasak paling enak hari ini. Tapi kok nggak ada lagi sisanya ya? Aku mau cicip juga supaya besok kamu buat seperti itu lagi. Supaya suami Rasul suka. Rasul kata Aisyah, lihat kok tidak ada sedikit pun bekasnya. Rupanya di kuahnya itu ada selembar daun lagi, selembar sayur. Ini dia kata Aisyah. Ku tes dulu nih. Begitu dilompat, asin dan pedesnya minta ampun. Rasul di kamar. Ngapain Rasul di kamar? Kipas-kipas. Zaman Nabi kan kipasannya apalagi asyik gini. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Aisyah. Waalaikumsalam. Nabi jawab dengan senyum, ya Rasul, aku sudah tahu kenapa sayur itu engkau habiskan. Dari mana kamu tahu udah habis? Ku jilat mengkualinya, kata Nabi. Ada selembar daun sayur tadi yang tersisa ya Rasul. Lalu apa yang merasakan? Udah asin, pedusnya minta ampun, kata Rasul. Apa kata Rasul? Kenapa gak ngomong jujur ya Rasul? Kata Aisyah, kalau ku jawab pedas dan asin kamu pasti tersinggung. Toh juga sudah habis, sudah kenyang perutku, kata Nabi. Hebat Rasulullah Bapak Ibu. Ada nggak suami seperti itu di sini? Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Subhanallah.
Rasul sebagai seorang bapak, seorang pemimpin. Baik, yang berikutnya, Rasul punya sifat sabar. Mana buktinya Bapak Ibu? Tiap hari, ini kisah Yahudi lagi nih, kisah brengsek ini setelah kita ulang-ulang ini, supaya Yahudi ini jangan ada sifatnya pada kita umat Islam. Rasul punya tetangga, seorang pemuda Yahudi serempak rubah dari rumah Nabi. Yahudi itu agamanya tidak berkembang di Madinah, sementara Islam sudah hampir 90% penduduk Madinah menjadi Muslim, padahal Nabi itu pendatang dari Mekah. Rupanya Yahudi ini dendam, ini Islam berkembang, biar Muhammad nabinya orang Islam ini nggak semakin pede berdakwah, ku pancing emosinya dulu. Dia tiap hari lewat di halaman rumahku, dan nanti kalau datang nabinya orang Islam, kuludahi mukanya, nongkrong dia di depan rumahnya. Sebelum dia ludahi Rasulullah, makan jengkol dari luar supaya ludahnya bau. Begitu Rasulullah lewat, ini udah dikumpulin ludahnya, gelembung pipinya, ludah semua ini sampai meleleh ke bibir. Begitu Rasul lewat, Rasul marah nggak Bapak Ibu? Rasul marah nggak? Rasul balas nggak? Rasul balas nggak? Rasul balas, tapi balasnya dengan kebaikan. Begitu Nabi lewat hari berikutnya, wajah Nabi tidak diludahi. Tetangganya bertanya, ya Muhammad, kenapa jalanmu pagi ini kuhitung 3 kali maju mundur? Apa kata Rasul? Nunggu ludah. Subhanallah. Ya Rasul, yang biasa meludahimu sedang sakit. Nabi bergegas pulang. Sampai ke rumah, kenapa Pak? Ya Rasul, kata istrinya, yang meludahiku sakit. Aku mau menjenguknya. Kenapa nggak langsung jenguk, kata istri Rasul? Nggak mungkin ku jenguk tangan kosong. Lalu, ada nggak kurma yang kau simpan wahai istriku? Ada ya Rasul, tapi bercampur dengan pasir. Pilih yang terbaik. Kurma ajwa dibungkus. Saat dibungkus oleh sang istri, coret-coret pakai arang. Rasul tanya, ngapain dicoret-coret? Bukan ku coret ini ya Rasul, ini ku tulis. Apa tulisannya? Semoga cepat sembuh. Suami istri sama kompaknya ini. Bu, kalau suami ibu nggak usah tiap hari lah diludahi wajahnya keluar rumah. Pas seminggu sekali aja lah di Jumat. Tiba-tiba yang meludah ini sakit. Ibu suruh nggak suami menjenguk sambil membuat oleh-oleh di kertas kado, Bu? Ya Bu, kalau yang meludah ini sakit, apa doa ibu? Apa doanya Bu? Mudah-mudahan sakitnya kali ini langsung membawa mati. Begitu diumumkan dia mati, apa ucapannya Bu? Itu jawaban orang pengajian. Alhamdulillah, biasanya ada tambahannya, alhamdulillah mampus dia. Lama berdoakan mati. Tapi Rasulullah tidak. Ketika Rasul datang Bapak Ibu, apa kata anak muda ini? Ya Muhammad, tidakkah engkau ingat wajahmu kuludahi? Ingat, kata Rasul. Kalau jadi engkau ludahi wajahku hari ini, genaplah 2 bulan 1 hari. Berarti wajah Nabi sudah 60 hari diludahi. Apakah engkau tidak dendam ya Rasul? Tidak. Kalau saja saya dendam, saya tidak sabar, kata Rasul. Tak mungkin aku menjengukmu bawa oleh-oleh. Kemudian Rasul bertanya, sudah sarapan? Belum. Aku bawa kurma ini tadi dibungkuskan oleh istriku. Dibuka oleh Rasul. Ini Yahudi ini langsung memprediksi, oh berarti aku mau diracun oleh nabinya orang Islam. Nabi suruh makan, nggak mau makan dia. Nabi feeling langsung, ini anak muda curiga ini. Dia menduga di kurma ini ada racun cyanidanya. Oleh Rasul aduk itu kurma. Setelah diaduk, anak muda ini langsung lihat, dimakan oleh Rasulullah 1 biji kurma itu. Anak muda ini langsung feeling kalau ada racunnya itu, kurma sudah diaduk, pasti nabinya orang Islam dulu yang tewas. Akhirnya diambil, dia kunyah baru 1 kali telan, demamnya langsung sembuh, keluar keringatnya, dia langsung bertenaga. Langsung dia mengatakan dalam hatinya, ini nabi berarti. Langsung dia katakan, berubah panggilannya. Kalau tadi ya Muhammad, sekarang ya Rasulullah. Sebelum kau tinggalkan aku, tuntun aku ya Rasul menjadi seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ilmunya para ustadz ini. Ya, kita lihat wajah ustadz kita yang mendidik di pesantren Darhas ini memang luar biasa ketulusan dan keikhlasannya. Saya dulu waktu di sini sering kena sanksi. Kadang terlambat datang, kan terlambat bangun. Datang Buya, kunci sama Bu paling ujung sebelah kanan. Dikunci. Pas muka 2, mengapa dikunci dari Abu ya? Wah, ang ambil satu akhir lagi semua yang subuh. Betul kalau ambil waang, awas bang Jo. Ambung ikat kaki waang dari sumber dulu. Sebenarnya tidak dilakukan Abu ya, baik itu cuma ucapan. Akhirnya dengan pendidik seperti itu, alhamdulillah berhasil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perlu ilmu Rasulullah ini kita pahami sehingga Rasul tahu ini orang ini curiga dengan Islam. Ya, jangan sampai ada pada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, Rasul itu orangnya pemaaf. Ini sifat ini ada pada kita sebagai umat Muhammad. Mana buktinya Rasul itu pemaaf Bapak Ibu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diumumkan di
di Mekah. Siapa yang mampu menangkap nabinya orang Islam hidup atau mati, dihadiahi 200 ekor unta. Preman Arab rame-rame mendaftar. Ya. Oh, ini saatnya kaya raya menangkap nabinya orang Islam, sering pergi berdakwah sendirian di bawah pohon kurma tanpa pengawalan. Seorang presiden tidak ada pas pampresnya, itu Rasulullah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang pemuda yang sekujur badannya bertato. Dia sedang duduk di bawah pohon kurma, dia di mana Rasul sering lalui, dia langsung menduga, ini saatnya aku kaya raya ini, menangkap nabinya orang Islam. Tiba-tiba dia sedang berpikir seperti itu, Nabi Muhammad lewat. Apa katanya? Ini dia yang dicari, tanpa pengawalan. Ikuti Rasul dari belakang. Tunggu momen yang tepat untuk memperangkap Rasulullah. Rupanya seiring berjalannya waktu, kemudian anak muda ini tadi, yang preman ini tadi, begitu mau menangkap Rasulullah, di depannya ada sumur tua yang sudah ditumbuhi rumput yang tebal. Terjebak dia di situ, masuk ke sumur itu. Rasul menoleh, kayaknya ada orang jatuh. Rasul lihat ternyata seorang anak muda yang punya target menangkap Rasul hidup atau mati untuk mendapatkan hadiah 200 ekor unta. Rasul langsung mengatakan, hei anak muda, ini sumurnya dalam, cepat. Siapa yang dorong Bapak Ibu? Rasulullah diangkat sampai ke atas. Sampai ke atas, apa kata Rasulullah? Ya anak muda, kamu baru hitungan detik di sumur itu, udah badanmu mau menggigil. Padahal menggigilnya anak mudanya ketakutan. Habislah aku dibanting sama Nabi orang Islam. Buka bajumu, kata Rasul, ganti sorbanmu. Sorban Rasulullah dipakai. Subhanallah. Bapak Ibu, kalau kita seperti itu, kita sudah diincar seseorang ini dari belakang. Tiba-tiba yang incar kita masuk sumur. Kita julurkan tangan, penolongnya. Kita naik ke atas, ambil papan, ambil tanah, timpakan di situ. Mati kau tanpa disuruh preman bayaran. Itu kalau kita. Tapi Rasulullah SAW sifat pemaafnya luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihat Quran surah An-Nisa 138 kalau saya tidak silap. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua sifat ini usahakan ada pada kita di sisa-sisa umur kita ini, Bapak Ibu. Kenapa? Boleh jadi kita melenggang ke surga karena dua sifat Rasul ini kita miliki. Pertama, sifat sabar. Ya. Apa kata Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama orang-orang sabar. Kemudian lihat dalam Al-Quran, Allah katakan surah saya lupa surahnya ya. Bunyi ayatnya Innama Az-Zariyat ayat 10. Anda teringatnya surah Az-Zariyat ayat 10. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini saya kira adik-adik saya masih di pesantren udah tahu nih, Allah gunakan kalimat innama. Kalimat innama ini kalau ada Allah sebut ke dalam Al-Quran, terjemahnya cuma dua. Hanya atau cuma. Hanya orang sabar saja. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Cuman orang sabarlah kata Allah yang aku berikan dia pahala tanpa batas. Jadi Bapak Ibu, di tengah keterbatasan kita di sisa-sisa umur kita ini, kenapa kita ada keterbatasan? Mungkin kesehatan kita semakin menurun, fisik kita makin lemah, kita mau tahajud nggak bisa lagi banyak, kita mau silaturahmi asam urat dak kumat, amal kita nggak bisa banyak lagi. Ayo di tengah keterbatasan kita ini Bapak Ibu, dua sifat ini minimal ada pada kita. Pertama, pelihara sifat sabar. Gara-gara sabar Allah beri kita pahala tanpa batas. Allah uji kita dengan penyakit, belum sembuh penyakit yang satu, datang penyakit berikutnya, sabar, Allah akan ampuni dosa kita. Allah berikan balasan kita yang balasannya tak terhingga. Yang kedua, pelihara sifat pemaaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cintakah kita dengan Rasulullah Bapak Ibu? Cinta kita dengan Rasul? Bagaimana caranya? Kita tak pernah bertemu Rasulullah. Pasang target mulai malam ini, ya Allah, kami beriman dengan agama yang dibawa Rasul. Padahal kami tak pernah menatap wajahnya. Kalau di dunia kami tak pernah bertemu dengan Rasul, bermimpi pun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Izinkan kami ya Allah bertemu dengan Rasulmu di surga. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Cuma dua. Ini penutup ceramah saya ini. Pertama, ittiba'ir Rasul. Hidupkan sunnah-sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul itu Bapak Ibu? Jaga sholat 5 waktu. Usahakan berjamaah di awal waktu. Tutup aurat. Kuncinya Bapak Ibu? Takwa Allah, takwa kepada Allah, tarkul ma'asi, tinggalkan semua yang maksiat. Yang kedua, rajin kita berselawat.
Itulah bukti-bukti cinta kita kepada Rasulullah. Baik, sama-sama kita mengucapkan lafaz salawat kepada Rasul. Mudah-mudahan dengan salawat ini Allah izinkan kita nanti di akhirat untuk dapat syafaat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasul didatangi Jibril. Ya Muhammad, sahabatmu bernama Umar, surganya sama dengan surga yang ditempati para nabi dan para rasul. Apa amalnya wahai Jibril? Tanya langsung sama Umar, mumpung dia sedang berada di masjid. Rasul tanya, wahai Umar, aku dapat kabar dari Jibril, rupanya surgamu sama dengan surga. Apa amalan unggulanmu wahai Umar? Umar menjawab, ya Rasul, siapa yang tak kenal dengan diriku? Aku dulu tukang borong dosa ya Rasul. Aku dulu tukang mabuk, aku dulu tukang bunuh. Jangankan membunuh orang lain, anak kandungku pernah kukubur hidup-hidup. Rasul, aku ingin masuk surga bersamamu. Surgamu sama dengan surga ditempati oleh para nabi dan surga yang kuhuni. Aku malah mau tanya, kata Rasul, apa amalan unggulanmu wahai Umar? Ternyata Umar punya satu amalan unggulan. Dia punya satu zikir, yang zikirnya sudah tak asing bagi kita. Ayo sama-sama kita ucapkan, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Dalam kesempatan berikutnya, Nabi bertanya sama Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, Jibril yang bertanya, tahukah engkau sahabatmu yang bernama Abdurrahman bin Auf? Tahu, kata Rasul. Surganya itu sama dengan surga yang kau huni. Tahu nggak engkau ya Rasul apa amalan unggulannya? Rasul nebak. Tahu, kata Rasul. Apa wahai Rasul? Kata Abu Bakar, Jibril, sahabat itu kan kaya raya, dia gemar berinfak dan bersedekah. Lah, kata Jibril, bukan itu sebab. Lalu apa wahai Jibril? Tanya langsung sama Abdurrahman bin Auf. Ternyata kelebihan Abdurrahman bin Auf, ketika ditanya Rasul, ya sahibi, kata Nabi, wahai sahabatku, aku dapat berita dari Allah lewat Jibril, surgamu sama dengan surga yang kuhuni. Kutanya apa amalmu, malah Jibril suruh nanya langsung sama dirimu, apa amalan unggulanmu wahai sahabatku? Ternyata Abdurrahman bin Auf menjawab, ya Rasul, aku menyebut nama seseorang. Sebelum kusebut namanya, aku niatkan, ya Allah, satukanlah aku satu surga dengan orang yang kusebut namanya. Siapa yang kau sebut wahai Abdurrahman bin Auf sahabatku? Beliau langsung mengucapkan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rasul keluar dari Masjid Nabawi, bertemu dengan Bilal bin Rabah. Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa amalan unggulanmu? Bilal menjawab, ya Rasul, aku punya satu amalan. Jangankan orang lain, engkau sendiri pun belum pernah mengamalkan. Oh, amalan apa itu wahai Bilal? Selesai aku berwudu, aku sholat sunat wudu 2 rakaat. Subhanallah. Apa maknanya Bapak Ibu? Para sahabat itu mereka punya inovasi, kreativitas tersendiri untuk memperlihatkan ketakwaannya kepada Allah. Selain yang wajib, mereka punya amalan-amalan unggulan. Ada seorang nenek bertanya kepada saya, nah Ustaz, saya nggak bisa tahajud malam. Kalau saya tahajud subuhku lewat. Udah nek, nggak usah lagi nenek tahajud. Ada nggak penggantinya, nah Ustaz? Ada nek. Apa itu nah Ustaz? Nenek usahakan baca Quran tiap hari 1 juz. Mana sanggupnya nih Ustaz? Nenek udah 83, pernah 4 huruf Al-Quran itu lagi. Ya udahlah nenek nggak usah tahajud, nggak usah baca Quran. Apa penggantinya nah Ustaz? Nenek silaturahmi kiri kanan rumah depan belakang. Inilah samurat kulini nah Ustaz, nggak bisa jalan lagi. Ada nggak amal gantinya nah Ustaz? Ada nek. Saya bilang, hebat juga Ustaz, dia banyak terus amalannya. Ada nek. Apa itu nah Ustaz?
nenek silakan gemar sedekah. Ya nenek orang miskin nggak usah katanya. Ada nggak amal lain nggak usah? Ada nih, apa tuh, mati aja nenek sedekah. Banyakkan sih, banyakkan sholat. Sebagai penutup. Tadi penutup atau ditutup? Ya, ini penutup. Ada satu zikir. Orang tua saya ini, saya ingin Bapak Ibu kita yang bertemu malam ini di sini tidak hanya bertemu di sini. Kita pasang target, kita harus semua saling bertemu nanti di surga. Kita belum tahu dari sekian banyak amal kita mana yang paling besar pahala. Bisa jadi yang terakhir ini. Apa kata Rasul? Di sisa-sisa umur kalian, kata Rasul, usahakan kalian punya satu amalan unggulan. Kalau Umar memperbanyak istighfar, kalau Bilal bin Rabah dengan sholat sunat wudu, kalau Abdurrahman bin Auf dengan sholawatnya, kita apa Bapak Ibu? Ayo, satu amalan saja, perbanyak zikir. Apa zikirnya Bapak Ibu? Zikir alam jagat raya. Tadi ketika Rasul lewat, Abu Bakar mendengar suara tasbih. Saya baca redaksi hadisnya. Li'an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ilayya minad dunya ma fiha. Siapa di antara umatku, kata Rasul, yang merutinkan zikirnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, apa yang akan Allah berikan untuknya? Ilayya minad dunya ma fiha. Allah berikan untuknya lebih baik dari dunia dan seluruh kandungannya. Allahu akbar. Kandungan alam kita yang paling mahal harganya apa Bapak Ibu? Emas. Bahkan dalam hadis yang lain saya terjemahkan dalam bahasa bebas, siapa umatku selama dia tidak syirik, tidak meninggalkan yang fardu, kemudian meninggalkan yang haram, dia punya satu amalan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan bangunkan sebuah istana untuknya di surga. Yang bangunan istananya bukan terbuat dari batu bata, bukan dari semen, tapi Allah dirikan istananya di surga, kamarnya 1000, bangunannya terbuat dari emas dan berlian. Ayo Bapak Ibu, nggak usah sedih kalau ada di antara kita yang hadir ini rumah pun belum punya. Bangun rumah kita di surga, bahkan istana. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Jangan tinggalkan yang fardu, tinggalkan yang maksiat, tidak syirik. Upayakan zikir yang satu ini menjadi amalan unggulan. Ya, boleh jadi kita jangankan punya istana, masuk istana negara pun mungkin belum pernah. Ada yang belum pernah masuk istana negara? Ya, jangankan masuk istana negara, paling kalau belum pernah, paling kalau di Medan ada namanya Istana Maimun. Pernah masuk sana Ibu? Kalaupun pernah, itu bukan kita punya. Ayo mulai hari ini bangun istana kita di surga. Sama-sama kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kapasitas saya pula sebagai mata DPR ini. Sekedar informasi, mana tahu ada di antara masyarakat kita yang dari Aceh Singkil atau Subulus Salam yang berkunjung ke Medan. Ya, kalau memang ya berkenan boleh nanti hubungi saya. Saya sangat gembira kalau ada orang Singkil bertemu saya di Medan. Nah, untuk mengasah bahasa pun kadang-kadang saya sulit. Kenapa? Karena jarang berbicara dengan bahasa asli kecuali mudik pulang kampung. Jadi kalau ada orang Singkil datang ke Medan, saya sangat senang. Kemudian yang kedua, mana tahu di belakang sering memang saya terima laporannya. Saya gabung di Medan itu ada namanya IKABAS, Ikatan Keluarga Besar Aceh Singkil dan Subulus Salam. Jadi sengaja saya umumkan, termasuk Pak Bupati kita juga ikut sebagai pembina di situ. Siapapun yang kita warga Singkil Subulus Salam yang sakit, kemudian dirujuk ke Medan, ke rumah sakit Medan, kabari saya. Ya, karena seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan itu termasuk dalam pengawasan kami. Ya, jadi kalau ada orang Singkil Subulus Salam, ya kan kadang-kadang ada juga oknum petugas rumah sakit ini yang apa namanya sifat melayani itu belum ada. Ya, mohon maaf ini kalau sumut tuh masih pakai istilah sumut, semua urusan mesti uang tunai. Ya, jadi itulah kapasitas saya sebagai anggota DPR. Ya, Ustaz,
kami mau berobat ke Medan, tak dijawab sama rumah sakitnya. Ini keluarga kami udah cengap-cengap di rumah sakit Pemda di Kasir katanya. Saya telepon rumah sakitnya, Pak Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPD Kota Medan. Ada kamar 04, siap Wakil Ketua, ada. Coba langsung. Ya, saya juga ingin memperberat timbangan kebaikan saya lewat amanah yang sedang diberikan warga Medan. Kalau ada warga di Singgil Sulu Salam yang dirujuk ke Medan, kabari saya. Kalau Bapak Ibu yang tergabung di Kabas, hampir setiap hari rata-rata yang saya masukkan berobat gratis di rumah sakit Medan itu rata-rata tiap hari 5 sampai 10 orang. Ya, termasuk yang melahirkan. Ada yang nanya, sampai anak keberapa kau usah melahirkan gratis di Medan? Sampai anak ke-10. Sehingga ada orang Singgil pindah KTP ke Medan kau usah, katanya, nggak apa-apa, boleh. Karena di Medan, ya, saya yang mencari apanya dulu. Finalisasi badan anggaran DPRD Medan itu saya yang memimpin. Saya ajak waktu itu wali kotanya masih Muhammad Bobi Afif Nasution, sekarang sudah dari Kupsu. Pak Wali, kita buat Medan ini sehat. Caranya buat anggarannya. Maka untuk Medan anggaran kesehatan gratis di Medan itu 275 miliar kami sahkan. Ya. Kenapa saya sampai ke ini? Karena ini ada paman saya di sini. Mudah-mudahan di sini juga bisa buat seperti ini. Bisa bertahan. Ya. Kemudian apalagi yang kami lakukan di Medan? Mana tahu ada saudara kita di Medan yang anaknya sekolah SD, SMP, kemudian kuliah, sementara orang tuanya kurang mampu, silakan nanti daftar lewat saya. Ada kami buat namanya BSN, Bantuan Siswa Miskin. Kalau anaknya SD dapat uang cash 450.000, kalau SMP 750.000. Kalau kuliah, uang kuliahnya langsung dibayar tiap semester gratis selama 4 tahun. Putra daerah Aceh Singkil. Cuman sayangnya anggota DPR-nya di kampung orang, Pak. Pingin juga pulang kampung. Kira-kira kalau kemarin didukung nggak sama orang Singkil ya? Kita sukseskan dulu paman saya ya. Insya Allah nanti yang berikutnya kalau arahan dari paman siap maju katanya siap. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silakan dicatat nomor HP saya. Itu nomor handphone, itu nomor WA. Kalau anggota DPR lain mungkin kalau nomor pribadinya nggak mau dikasih, saya siap. Tapi ya maklum, yang mudah saya dihubungi habis subuh sampai jam 8:30. 8:30 saya sudah rapat atau saya peserta rapat atau saya pimpin rapat. Habis zuhur saya dari masjid ke masjid ngisi pengajian. Habis asar ngisi pengajian, habis maghrib ngisi pengajian, habis isya ngisi pengajian. Biasanya jam 11 sampai rumah, jam 11 sampai jam 12 saya handphone. Ada nggak masyarakat yang menyampaikan keluhan dipersulit berobat di rumah sakit? Nah, biasanya langsung saya sidak. Dan ada satu rumah sakit di Medan, saya rekomendasikan izinnya sudah dicabut. Kenapa? Mempersulit pasien. Ya, jadi sekaligus sama paman saya sampaikan, mudah-mudahan rumah sakit kita sini betul-betul ya berpihak kepada rakyat. Karena kita sudah membayar pajak. Ya. Baik Bapak Ibu, 0812 ini nomor handphone saya, 0812 6048 9402 0812 6048 9402. Ya, jadi kalau ada yang sakit mau dirujuk ke Medan, saya hanya butuh 3 informasi. Pertama, foto pasien berbaring tutup aurat, kemudian rujukannya bersama KTP atau kakaknya. Kalau dia belum punya KTP, anak yang masih di bawah umur 17 berarti kakaknya difoto. Yang ketiga, sebutkan sakitnya. Nanti saya yang menghubungi seluruh rumah sakit yang di Medan, pasien yang sakit ini apa, rumah sakit mana yang cocok. Jadi seluruh nomor handphone rumah sakit se-Kota Medan ada di HP saya. Jadi ada 2 nomor seluruh rumah sakit ada di HP saya. Pertama direktur rumah sakit, itu 2 kepala rumah sakitnya. Ya. Jadi nanti kalau ada seperti itu silakan ya Bapak Ibu, ya inilah kontribusi saya putra daerah yang diamanahkan di Kota Medan. Terkait untuk pesan kalian, insya Allah ya saya siap memberikan dukungan. Dan tadi kalau yang lain tadi juga sudah memberikan, karena tadi kotak impaknya nggak sampai ke hadapan saya, nanti saya serahkan uang cash nanti langsung. Ya. Berikut ada saya bawa mic 1, dulu pernah saya di WA tapi karena nggak sempat kemarin. Nanti ada mic ya, sorry. Nah, nanti saya serahkan, ada di mobil saya sudah. Nanti berikut jumlah uang akan saya serahkan nanti kepada Abu Muda kita. Mohon maaf saya Bapak Ibu ya, kalau saya di Medan bicara gini mungkin orang menganggap bahwa kampanye Ustaz nih. Nah ini nggak ada saya di sini. Ya ini murni karena saya sebagai alumni pesantren ini tidak bisa saya lupakan. Saya bisa berhasil di Kota Medan, bahkan saya 11 tahun di Jakarta dari seorang programmer komputer, kemudian kuliah lagi bahasa Arab di Medan. Makanya diamanahkan kemarin menjadi anggota DPR. Alhamdulillah 3 prodi berhasil. Dan kalau Bapak Ibu ya ke Medan, insya Allah ya masyarakat sana umumnya kenal dengan saya. Kemarin sempat muncul nama saya calon wali kota Medan, tapi ya Allah belum berkehendak. Ya nggak mungkin calon di Singkil, ya paman saya di sini ya kan. Ya kita lihat nanti di Medan, ya mudah-mudahan
Allah berikan kesehatan untuk kita semua, kekuatan. Dimanapun kita berada, kita tetap berkontribusi untuk kebaikan, apalagi untuk umat. Baik Bapak Ibu, ini saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya atas segala kesalahan dan kekurangan. Tadi di awal saya mulai dengan pantun, ini diakhiri juga dengan pantun. Ya, di staff saya jago nih buat pantun ini. Baik Bapak Ibu, saya ulangi ya, saya begitu nanti saya ucapkan, buatlah cakep gitu. Supaya semangat kita pulang ya. Baik, kalau ada sumur di ladang, kurang semangat, saya ulang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara haul di masa mendatang, saya senang dapat hadir lagi. Terakhir, Pak Ustadz sudah memakai kopiah, karena kopiah sudah dijahit dengan benang yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.